Assalamualaikum sobat semuanya dimanapun kalian berada. Tak bosan saya mendoakan semoga semuanya sehat dan sukses selalu. Amin. Masih dalam momen bulan suci Ramadan kali ini, saya akan membahas sebuah film mini seri bersejarah tentang sosok seorang jenderal muslim dari Bani Tamim yang diberi gelar sebagai seorang kesatria yang setara dengan 1000 pasukan, yang mana sosok beliau bernama Al-Qa'qa' bin Amru bin Malik At-Tamimi. Menceritakan dari masa sebelum Al-Qa'qa' memeluk ajaran Islam sampai dirinya menjadi salah satu sahabat Rasulullah. Al-Qa'qa' terus melebarkan panji-panji Islamnya dengan cara berjihad sampai dia terpilih untuk menjadi seorang komandan militer. Dari sana perannya dimulai sebagai salah satu komandan terbaik umat Islam yang tak kalah populer dengan Khalid bin Walid. Dari komandonya itu, Al-Qa'qa' telah berhasil memenangkan berbagai macam pertempuran, termasuk pertempuran yang sangat menentukan bagi pihak muslim, antara lain pertempuran Yarmuk melawan Kekaisaran Bizantium yang diperintahkan oleh Khalid bin Walid, dan pertempuran Al-Qadisiyah melawan Kekaisaran Sasania yang dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas. Lalu bagaimana kisah selengkapnya? Langsung saja kita simak alur cerita dari serial film Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Al-Qa'qa' wara'u. Berlatar pada tahun 9 Hijriah, terdapat suatu kaum dari wilayah Jazirah Arab yang sangat tersohor, yaitu Bani Tamim. Di sana terdapat seorang ksatria yang mempunyai keahlian bermain pedang, berkuda sekaligus seorang penyair, yang mana sosok beliau bernama Al-Qa'qa' bin Amru At-Tamimi. Saat itu wilayah Arab sedang gencar-gencarnya dilanda suatu fitnah yang besar tentang beberapa orang dari beberapa kaum yang menyatakan dirinya sebagai nabi. Padahal Rasulullah sendiri telah menunjukkan kerasulannya dan mulai dipercaya oleh masyarakat di Jazirah Arab. فجعل النبي صلى الله عليه وسلم يقلبها كما تشاءون فهو يعلم أن أراه وأفضل له ألا يراني ولهم عذاب عظيم بما. Namun ternyata di balik semua itu, sebagian kaum di sana menentangnya, termasuk Al-Qa'qa' yang tak mempercayai Nabi Muhammad sebagai Rasul. Pasalnya dia sendiri belum mengenal Nabi Muhammad secara pribadi, hingga dia merasa sosok kerasulannya belum dapat dipercayai. يعني دين محمد القرشي لا أصدق إلا ما. Waktu berlalu ketika Al-Qa'qa' sedang menolong seekor unta yang sedang kehausan di sebuah wilayah yang sangat tandus. Maka tak berselang lama, pemilik unta itu melihat kebaikan Al-Qa'qa' hingga kebaikannya itu mendapat sanjungan. Tak sampai di situ, sang pemilik juga mendoakan Al-Qa'qa' agar dirinya mendapatkan hidayah serta pahala, yang seketika Al-Qa'qa' merasa keheranan. وأرجو من الله أن ينير بصيرتك ويطهر قلبك ولك في كل حسة حسنة. لعمري ما سمعت كلاما أشد وقعا على Di tempat lain di wilayah Bani Hanifah, terdapat suatu kaum sesat yang dipimpin oleh seorang murtadin yang bernama Musailamah Al-Kadzab. Di sana dia mengklaim dirinya sebagai nabi karena ingin menyaingi kepopuleran Nabi Muhammad, yang semakin hari umat muslim menunjukkan perkembangan yang sangat pesat. Dan atas hal itu, berbagai cara dia lakukan agar Bani Hanifah tak memeluk agama Islam. هل دعا إلى نبوتك؟ رسل الله يوحي إليهم ربهم بما تخفون هو الأول وأنا التالي بل يوحى إلى محمد مثلي. Sementara itu pada malam harinya, para pembesar Bani Tamim yang dipimpin oleh Al-Anhaf bin Qais sedang mengadakan rapat guna mengajak kaumnya untuk memeluk ajaran Islam. Pasalnya, ajaran Islam yang dibawa oleh Nabi Muhammad dirasa telah mampu menyelaraskan kesetaraan antara orang miskin dan orang kaya. Terlebih dalam hal peperangan, orang-orang Islam selalu mampu memenangkan pertempuran, padahal sebagian besar dari pasukan mereka tak mempunyai basic sebagai prajurit. أرى أن نبادر إلى الدخول في دين محمد لا فرق بين غنيهم وفقيرهم. إني أرى أن نسمع ما يقوله الأقرع بن حارث. Namun sebelum mereka memutuskan untuk memasuki ajaran Islam, di sana para pembesar Bani Tamim mendapatkan beberapa perbedaan pandangan dalam menilai ajaran Islam, yang mana mereka mengeluhkan tentang sistem zakat yang dianjurkan oleh Rasulullah, yang menurut persepsi mereka, zakat yang diwajibkan kepada orang kaya tersebut dirasa memberatkan, yang mengharuskan mereka membayar dengan 100 ekor unta. وعندما يتكلم الحكماء أرى أن عطية محمد قد أثرت فيك وأنك تطمح ولكم علي صدق القول وحسن النصيحة. Tetapi hal itu langsung dibantahkan oleh Al-Qa'qa', yang mana informasi mengenai zakat yang memberatkan itu hanya sebuah kabar, yang belum tentu kebenarannya sesuai aturan. Maka Al-Qa'qa' memutuskan agar Bani Tamim terlebih dulu menemui Nabi Muhammad supaya bisa mendapatkan informasi yang lebih valid. وإنما يقوله هو عين الحقيقة أرى أن نذهب إليه وفدا ونسمعه
Situasi itu berbuntut saat kemudian pada esok harinya, sebuah kejadian memilukan terjadi pada Bani Khuza'ah yang mayoritas penduduknya juga berasal dari Bani Tamim. Pasalnya, saat itu para wanita dan anak-anak mereka dijadikan tawanan oleh umat muslim, guna dijadikan sebagai tebusan untuk memancing Bani Anbar yang sebelumnya telah lancang mengambil hak zakat orang miskin. Wallahi la yasilu ila ba'rin minha abadan. Perlu diketahui, zakat merupakan salah satu kewajiban umat muslim yang tercantum dalam rukun Islam. Maka apabila seorang muslim tak membayar zakat, secara otomatis keislaman dirinya telah hilang. Terlebih membayar zakat adalah sebuah ibadah yang hasilnya diperuntukkan untuk menyerap harta dari orang kaya guna membantu orang-orang yang tidak mampu. Di zaman Rasulullah, zakat merupakan masalah yang amat serius, khususnya bagi orang-orang yang telah memeluk agama Islam. Saat itu, apabila terdapat umat yang tak membayar zakat, mereka akan dihadapkan dengan dua pilihan, yaitu keluar dari agama Islam atau menuruti perintah yang telah ditetapkan Rasulullah. Dan karena itulah, maka tak heran apabila orang-orang dari Bani Anbar secara licik mengkambing hitamkan orang-orang dari Bani Tamim agar mereka berselisih dengan umat muslim. Namun Al-Qa'qah serta pembesar lainnya tak mau gegabah dalam menghadapi umat Islam, maka mereka akan memutuskan untuk pergi ke Madinah guna bernegosiasi dengan Rasulullah agar para wanita dan anak-anak mereka dari Bani Tamim dikembalikan. اعتدوا على رجال محمد ولكن إحكام العقل واجب. أرى أن نرسل وفدا إلى محمد نطلب منه. Pada esok harinya, Al-Qa'qah beserta pembesar dari Bani Tamim telah berangkat menuju Madinah. Sebelum itu mereka terlebih dulu menyempatkan untuk bermalam di kediaman salah satu kerabat dari pembesar Bani Tamim yang sudah memeluk ajaran Islam. هلموا نعم أسعى أن أكون قريبا من رسول الله صلى الله عليه وسلم. Pada saat itu, para wanita dari Bani Tamim ternyata sebetulnya mendapatkan perlakuan yang layak bahkan seperti seorang tamu, bukan seperti seorang tawanan. Mereka diberikan pakaian serta diberikan hidangan makanan yang membuat para wanita dari Bani Tamim dibuat takjub dengan sifat baik umat Islam. Mereka kini juga mendengar bahwa mereka akan dibebaskan dikarenakan mereka merupakan garis keturunan dari Bani Tamim yang bernasab sama dengan Rasulullah, yang sama-sama mempunyai garis keturunan dari nasab Nabi Ismail putra Nabi Ibrahim. محمدا وعد زوجته عائشة بإعطائها فردا من سبي بني العنبر كي تعتقه لأن عليها عتق رقبة من ولد إسماعيل. Singkat cerita, perjalanan Bani Tamim untuk menuju kota Madinah akhirnya telah sampai, yang kemudian kedatangannya disambut hangat oleh seseorang bernama Bilal bin Rabah. Bilal langsung mempertemukan mereka dengan para istri-istri mereka, hingga kala itu menjadi momen yang sangat mengharukan. Melihat momen tersebut, Al-Qa'qah semakin merasa heran dengan sikap orang-orang muslim yang memperlakukan tawanan dengan cara yang sangat baik. Dikala itu pula Al-Qa'qah mendengar lantunan ayat suci Al-Quran yang membuat dirinya tertegun. Hingga inilah awal pengalaman spiritual dari seorang kesatria yang hebat. Al-Qa'qah bin Amru menjadi seorang mu'alaf. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Maka saat dia bersama rombongan suku Tamim bertatap muka dengan Rasulullah, jiwanya seketika bergetar. Pancaran keagungan Rasul dan untayan katanya mengetuk jiwa Al-Qa'qah hingga hatinya pun mulai terbuka untuk menerima hidayah ilahi. Dan saat itulah tanpa ragu, Al-Qa'qah berikrar dan bersyahadat di hadapan Rasulullah. Hingga kemudian sekembalinya dari Madinah, Al-Qa'qah bin Amru bersama keluarga serta kaumnya langsung memeluk agama Islam. يرضى بها كل من كانت سريرته. نحن الكرام فلا حي لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا رسول الله. Walaupun sangat disayangkan pada waktu itu, Al-Qa'qah tak sempat untuk ikut serta dalam menunaikan ibadah haji wada yang terakhir bersama Rasulullah. Setelah beliau harus mendapat tugas untuk merawat ibunya yang sedang menderita sakit. واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. Tapi situasi itu ternyata malah membuat Al-Qa'qah memberanikan diri untuk berhijrah ke kota Madinah guna memperdalam ilmu agama Islam. Maka dia memutuskan untuk meminta bantuan kepada istrinya menggantikan posisinya untuk merawat ibunya yang tengah sakit itu. إني أدعوك إلى الإيمان بالله ورسوله. أنت أجمل النساء في عيني. أرجو منك يا أسماء أن ترعي أمي في غيابي.
Beberapa minggu kemudian, saat ini Al-Qoqa telah berada di kota Madinah. Kala itu di sana umat Islam masih berada dalam kondisi yang cukup genting, yang mana banyak sebagian orang mengatasnamakan dirinya sebagai nabi. Maka dari itu untuk mengantisipasi keadaan darurat, Al-Qoqa diberikan amanah tugas untuk melatih seni bela diri militer kepada pasukan kaum muslimin yang berada di bawah komando Usamah bin Zaid. Di samping itu, pada waktu yang sama, kesehatan Rasulullah saat itu sangat tidak stabil, karena diceritakan sebelumnya, beliau telah diracuni oleh seorang wanita Yahudi pada saat berada di Khaybar. Maka Rasulullah meminta kepada Sayyidina Abu Bakar untuk menggantikan dirinya menjadi imam saat ibadah sholat. Rasulullah walhamdulillah. Amma ba'd. Ya Abu Bakar. Sekian lamanya Nabi Muhammad SAW menderita sakit, maka pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun 11 Hijriah, beliau dinyatakan telah meninggal dunia. Semua warga kota Madinah larut dalam tangisan serta kesedihan. Atas hal itu, warga Madinah berbondong-bondong datang ke tempat kediaman Aisyah, istri Rasulullah, dengan suasana duka yang cukup mendalam. فاختار ما عنده وقد قضوا الذي عليهم. Rasulullah. Pada malam harinya, di suatu tempat kediaman seseorang yang bernama Sakifah dari Bani Sa'idah, terdapat kaum Ansor dan para muhajirin yang sedang mengadakan rapat guna memilih khalifah baru untuk memimpin umat Islam setelah ditinggalkan oleh Rasulullah. Dan tak berselang lama setelah bermusyawarah, kaum Ansor dan para muhajirin sepakat untuk membaiat Abu Bakar As-Siddiq sebagai khalifah baru, dikarenakan sosoknya merupakan seseorang yang jujur, serta seringkali menemani Rasulullah pergi ke Gua Hiro. فأنت أحق بهذا الأمر يا أبا بكر. Pada keesokan harinya, kaum muslimin kembali berkumpul di Masjid Nabawi guna mengumumkan Abu Bakar menjadi seorang khalifah baru yang juga dihadiri oleh Sayyidina Ali bin Abi Thalib untuk menyatakan kesetiaannya terhadap kepemimpinan Abu Bakar. جاء علي بن أبي طالب فإني قد وليت عليكم ولوددت أن أقوى الناس مكاني اليوم. لا تثريب عليك يا خليفة رسول الله. Kini Abu Bakar telah resmi menjadi seorang khalifah. Hingga setelah itu, pasukan Usamah bin Zaid kembali ditempatkan ke markas militernya di wilayah Jur. Di sisi lain, pengangkatan Abu Bakar sebagai khalifah setelah wafatnya Rasulullah harus dihadapkan pada kondisi yang sangat sulit, yang mana nabi-nabi palsu mulai bergerak bermunculan untuk memulai misinya, yaitu memurtadkan orang-orang muslim yang memiliki iman lemah. أرضي الجميع بأبي بكر. Kekisruhan itu juga membuat sebagian kaum muslimin menjadi enggan membayar zakat, termasuk para orang kaya dari Bani Tamim yang dipimpin oleh Malik bin Nurwairah. Pasalnya mereka hanya menuruti perintah Nabi Muhammad sewaktu beliau masih hidup. Maka saat Rasulullah telah wafat, kewajiban mereka untuk membayar zakat telah selesai, hingga situasi itu menjadi permasalahan baru di kekhalifahan Abu Bakar. Melihat kekacauan itu, membuat Usamah bin Zaid menjadi bimbang, dikarenakan dirinya akan ditugaskan untuk bergerak ke wilayah Balqa yang sekarang menjadi negara Yordania. Saat itu pasukan Usamah bin Zaid sebelumnya memang sengaja disiapkan oleh Rasulullah untuk menghadapi bangsa Romawi yang berada di sana. Namun karena Rasulullah telah wafat, misi tersebut menjadi tertunda. Apalagi saat ini Usamah semakin dibuat cemas, lantaran wilayah Arab sedang dilanda sebuah fitnah oleh orang-orang murtadin. Tetapi saat Abu Bakar terpilih menjadi khalifah, beliau tetap melanjutkan perintah Nabi supaya pasukan Usamah melanjutkan misinya untuk bergerak ke wilayah Balqa, yang membuat Usamah harus menuruti perintah dari Khalifah Abu Bakar meskipun di wilayah Arab sedang dalam keadaan genting. Walaupun setelah pasukan Usamah meninggalkan markasnya, maka kesempatan itu tak dilewatkan oleh salah satu nabi palsu dari golongan wanita bernama Sajjah binti Al-Harits bin Su'aid dari Bani Taglib yang memulai aksinya untuk mengangkat pedangnya guna berperang dengan kaum muslimin yang berada di wilayah Madinah. Singkat cerita, perjalanan Sajjah untuk mencapai Madinah telah sampai di wilayah pemukiman Bani Tamim. Di sana momen pertemuan Sajjah dan Malik dimulai, hingga mereka memutuskan untuk beraliansi guna melawan kekuatan pasukan muslim yang dipimpin oleh Khalid bin Walid. غايتهم
إعلاء كلمة نبيك. Namun saat itu salah seorang prajurit Sajjah memberikan saran agar dirinya bersedia bergabung dengan pasukan Musailamah. Pasalnya pengikut Musailamah sangatlah banyak dari kalangan Bani Hanifah, dan apabila Sajjah bersedia bergabung dengan Musailamah, maka bisa dipastikan mereka berdua dapat mengalahkan pasukan Khalid bin Walid. عليكم باليمامة. مسيلمة استفحل أمره. Sementara itu di tempat lain, pasukan Usamah bin Zaid akhirnya telah kembali dari wilayah Balqa lebih cepat dengan membawa hasil kemenangan. Maka atas hal itu, Khalifah Abu Bakar langsung menyiapkan kembali pasukannya dengan komando di bawah Khalid bin Walid untuk melawan niat jahat nabi-nabi palsu serta orang-orang muslim munafikin yang enggan membayar zakat. شن غارته عليهم حتى يقروا به. أيها الناس، هذا ما عهد خليفة رسول الله. Misi pertamanya yaitu menghancurkan seorang dukun yang mengklaim dirinya sebagai nabi dari Bani Asad yang bernama Tulaihah bin Khuwailid al-Asadi. Maka Khalid menyiapkan beberapa tokoh kesatria pejuang Islam untuk bergabung dengan dirinya, termasuk di dalamnya terdapat sosok Al-Qa'qa bin Amru At-Tamimi. لله در الصديق حكمة الشيوخ. Singkat cerita, akhirnya kedua pasukan tersebut bertemu di wilayah Buzakah pada tahun 11 Hijriah. Hingga pertempuran itu dikenal dengan pertempuran Buzakah. Sebagai panglima militer umat muslim, Khalid bin Walid berusaha meyakinkan kembali kepada para musuhnya untuk kembali ke jalan kebenaran, yaitu ajaran Islam. Akan tetapi, ajakan tersebut malah ditolaknya secara mentah-mentah, yang kemudian Tulaihah langsung menyiapkan pasukan terbaiknya untuk melawan pasukan Khalid, hingga pertempuran itu tak terelakkan lagi. حتى تأتوا الميسرة. Dalam pertempuran itu, terlihat Al-Qa'qa menunjukkan keahliannya dalam bermain pedang seraya menunggangi seekor kuda. Dengan gesit, beliau menerobos masuk seorang diri ke dalam pasukan terbaik Tulaihah, hingga pasukan tersebut dapat dilumpuhkan. Dan dari kejadian itu, pihak muslim akhirnya dapat memenangkan pertempuran, meskipun Tulaihah dapat meloloskan diri ke wilayah Syam. Setelah itu pasukan Khalid melanjutkan kembali perjalanannya ke wilayah Yamamah guna membasmi nabi palsu Musailamah yang beraliansi dengan pasukan Sajjah. Namun sebelum itu, pasukan Khalid lebih dulu menuju kediaman Bani Tamim yang dipimpin oleh Malik untuk menagih zakat yang tak kunjung dia bayarkan. Hingga dari kejadian itu, Khalid bin Walid akhirnya terpaksa harus melumpuhkan Malik, kemudian menikahi istrinya sebagai bukti pertanggungjawaban pada keluarganya. صاحبكم كان يزعم ولا ناظر فيما يجيء به الغد تخلى عن خليفة رسول الله صلى الله عليه وسلم. Beberapa minggu kemudian, saat itu pasukan Khalid telah berada di wilayah Yamamah untuk menghadapi pasukan Musailamah. Tanpa buang waktu, peperangan antara umat Islam yang dipimpin oleh Khalid bin Walid dengan pasukan nabi palsu Musailamah akhirnya pecah, dan peperangan itu dikenal dengan peperangan Yamamah. Di sela-sela pertempuran itu, pasukan muslim di bawah komando Zaid bin Khattab yang merupakan kakak dari Umar bin Khattab harus tewas setelah dirinya harus ditikam dari arah belakang oleh pihak musuh. Saat itu pula pasukan Zaid harus kewalahan dengan pasukan Musailamah hingga beberapa kamp militer umat muslim dapat dikuasai oleh pihak musuh. Ilal khital! Zaid. Melihat situasi yang mengkhawatirkan itu, Khalid bin Walid kembali mengerahkan pasukan cadangannya guna menyerang pasukan Musailamah. Atas kejadian itu, momen epic comeback terjadi yang memperlihatkan saat pasukan Khalid akhirnya mampu memojokkan pasukan Musailamah sampai mereka berhamburan ke dalam benteng Bani Hanifah. تشكل كتائب الجنود بحسب قبائلهم. Di
sana, Khalid memerintahkan pasukannya untuk memburu pasukan Musailamah dengan cara menaiki sebuah benteng yang membuat pertempuran berlanjut di pemukiman Bani Hanifah. Terlihat Musailamah kala itu telah terpojok oleh pasukan Muslim, dan seketika itu, seorang mantan budak belian bernama Wahsy melesatkan sebuah tombak tepat ke tubuh Musailamah hingga membuat dia tersungkur dan tewas di tempat itu. Dengan tewasnya Musailamah, maka pihak Muslim dapat dikatakan menang dalam pertempuran Yamamah, meskipun dari pihak Muslim mendapatkan kerugian yang cukup besar, yaitu banyaknya penghafal Al-Quran yang gugur, termasuk Zaid bin Khattab. فرحين بما آتاهم الله من فضله. Dari sana, Sayyidina Umar bin Khattab menyarankan kepada Khalifah Abu Bakar untuk mengumpulkan mushaf atau potongan-potongan ayat Al-Quran guna mengantisipasi apabila para penghafal Al-Quran tersebut kembali berguguran saat melakukan peperangan. Atas saran yang diberikan oleh Umar, Abu Bakar meminta kepada Ubay bin Ka'ab, Mu'az bin Zabal, serta Zaid bin Sabit untuk membantunya mengumpulkan mushaf yang berceceran di pelepah kurma dan kulit hewan. وما الغضاضة في جمع كلام الله؟ Tak berselang lama, Khalifah Abu Bakar kembali mengumumkan kepada umat muslim yang berada di Madinah agar mereka bersiap-siap berjihad untuk menghadapi pasukan Romawi yang berada di wilayah Syam dan Kekaisaran Persia di Irak setelah Abu Bakar telah berhasil menumpas orang-orang murtadin di Jazirah Arab. خليفة أبو بكر الصديق في إحكام سيطرة الدولة الإسلامية على أهل كل دين. Maka Khalid bin Walid ditugaskan kembali untuk bergerak ke wilayah selatan Irak guna menaklukkan kekuasaan Persia khususnya di wilayah Hirah. Abu Bakar juga menugaskan Iyad bin Guni beserta pasukannya untuk bergerak ke wilayah Musyayak, Irak Utara. Di samping itu, Abu Bakar mengirimkan Yazid bin Abu Sufyan agar dia beserta pasukannya bergerak ke wilayah Syam guna berjihad melawan pasukan Romawi. وبدأ التفكير في الاتجاه شمالا نحو العراق والشام تولى إخضاع قبائل أواسط الجزيرة العربية فتم إرسال عمرو بن العاص إلى تكون الشام لإخضاع المرتد. Setelah semua para komandan militer umat muslim mendapatkan perintah, kini Al-Qoqa kembali dipercaya oleh sang khalifah guna membantu pasukan Khalid bin Walid yang akan melakukan penaklukan di wilayah Irak. Pasalnya, Abu Bakar sangat mempercayai sosok Al-Qoqa sampai dirinya diberi gelar sebagai seorang kesatria yang setara dengan 1000 pasukan. هذا الرجل ب1000 رجل هذا الرجل ب1000 رجل ولا تخالفوا أمراءكم والقعقاع. Maka atas perintah itu Al-Qoqa segera menyusul pasukan Khalid bin Walid yang seketika itu dia langsung diberikan kepercayaan untuk memimpin pasukan Mudor di bawah komandonya. Setelah semua persiapan sudah matang, pasukan Khalid akhirnya melanjutkan kembali perjalanannya ke wilayah Irak. Hingga singkat cerita, pasukan umat Islam telah sampai di wilayah Kazimah pada tahun 12 Hijriah yang sekarang menjadi negara Kuwait. هذا ما توقعته من هرمز. ما زلت تتحرك بين النباج والحفير والقادة. أيها المؤمنون. Di sana pasukan Khalid disambut oleh pasukan Persia di bawah komando dari Hurmuz, yang sebelumnya secara tegas Hurmuz menolak ajakan Khalid bin Walid untuk memeluk ajaran Islam. Hingga atas kondisi itu, pihak musuh langsung menantang Khalid untuk berduel 1 lawan 1. خرجوا للجهاد في سبيله. Di tengah duel tersebut, Khalid sempat mendominasi jalannya pertarungan. Akan tetapi pihak Persia melakukan trik licik hingga Khalid bin Walid harus terkepung oleh musuhnya. Melihat Panglima umat Islam sedang dalam keadaan terdesak, dengan segera Al-Qoqa membantu Khalid bin Walid hingga dia bisa melumpuhkan pihak musuh walaupun hanya seorang diri. Dari sana setelah para komandan Persia ditumbangkan, maka pertempuran selanjutnya pun akhirnya pecah dengan mengerahkan sejumlah pasukan berkuda serta sekian banyaknya pasukan infanteri Persia yang diikat dengan rantai, hingga pertempuran itu dikenal dengan pertempuran Zatus Salasil.
Singkat cerita, pasukan Khalid akhirnya dapat memenangkan pertempuran Zatus Salasil, serta pertempuran-pertempuran lainnya termasuk pertempuran Nahar. Atas hal itu, pasukan Khalid bin Walid beserta para komandannya kini berhasil menguasai markas militer Hormuz yang berada di Kazimah. معاهدة اتفاق مع العرب الذين إلى عاصمة العراق العربي. Selanjutnya, Khalid bin Walid melanjutkan perjalanannya ke wilayah Anbar dan kekosongan kekuasaan di wilayah Kazimah sementara diisi oleh Al-Qoqa. Di tengah kepemimpinannya itu, Al-Qoqa berusaha sebaik mungkin untuk menegakkan rasa keadilan sesuai syariat Islam, dan atas tindakannya itu pula, para penduduk di sana menyatakan untuk memeluk agama Islam. قال نبينا صلى الله عليه وسلم: لما لم ينطلق إليه خالد فورا قبل أما الأنباء؟ بعد بلغني كتابك. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد. Sekembalinya Khalid bin Walid dari peperangan di kota Anbar, maka saat itu juga Al-Qoqa beserta Abu Layla diperintahkan untuk membantu pasukan Rusbeh di Husaid, serta pasukan Zamahar yang berada di wilayah Kanafiz, karena ternyata saat itu Khalid bin Walid akan melakukan penyerangan terhadap bangsa Persia di wilayah Firas guna menguasai sungai Eufrat, hingga akhirnya kemenangan pun dapat diraih pihak muslimin dan kini mereka memusatkan pasukannya di wilayah Irak. على حاميات الروم والفرس التي اجتمعت معه. Beberapa hari berselang, Khalid bin Walid mendapati surat perintah dari Khalifah Abu Bakar yang berisikan bahwa dirinya ditugaskan untuk membantu pasukan Abu Ubaidah bin Az-Zarah yang sedang berperang dengan pasukan Bizantium Romawi di wilayah Syam. Atas hal itu, Khalid sesegera mungkin berangkat ke wilayah Syam. Tak lupa dia juga mengajak Al-Qoqa untuk ikut bersamanya. Terlepas dari situasi tersebut, Khalid bin Walid memberikan komandonya kepada Al-Muttana bin Haritha untuk bersiaga di wilayah Irak guna mengantisipasi serangan pihak musuh yang sewaktu-waktu bisa saja terjadi secara tiba-tiba. ألا يوجد حل آخر؟ لا أعتقد. ما هي أسرع الطرق للوصول إلى الشام؟ خذ ما شئت من الفرسان وسادة القوم. سر حتى تصل إلى جموع المسلمين في بلاد الشام. لك هذا. Sebelum pasukan Khalid diberangkatkan, mereka mengadakan musyawarah guna memilih jalan tercepat untuk sampai di wilayah Syam. Maka dari hasil musyawarah tersebut, telah diputuskan untuk memilih jalur tercepat yang menuju wilayah Hauran. Meskipun di wilayah itu sangat minim sumber mata air dan dikenal dengan cuaca panasnya yang sangat ekstrim. نمر بحلب ثم حمص ولكن أبيض. هما طريقان لا ثالثة لهما. الأولى السلام عليكم. إن مسير الجيش 6 أيام في الصحراء. Kemudian pada pagi harinya, pasukan Khalid akhirnya diberangkatkan untuk menuju Syam. Namun setelah beberapa hari melakukan perjalanan panjang, pasukan tersebut tak juga menemukan sumber mata air, hingga satu persatu pasukan Khalid mengalami dehidrasi yang sangat hebat. أين البئر يا رافع؟ نحن نسير Di saat mereka sedang mengalami keputusasaan, tanpa diduga atas izin dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, salah satu pasukan Khalid mendapati sumber mata air yang terdapat di celah-celah bongkahan kayu, sehingga dahaga mereka terobati dan mampu melanjutkan kembali perjalanannya. أيها القوم توجد هنا شجرة. صدقت يا خالد. سيروا بسرعة. هيا إلى الشام. Sementara itu di saat pasukan Khalid akan menuju ke tempat tujuannya, di saat yang sama Khalid menyempatkan untuk melayani tantangan perang dengan orang-orang di wilayah Suwa, hingga pasukan Khalid bin Walid dapat memenangkan pertempuran itu. Terlebih mereka juga mendapatkan harta rampasan perang yang nanti hasilnya akan dikirimkan ke kota Madinah sebagai pusat pemerintahan khalifah. فأكملنا باتجاه العربة والقريتين قاتلنا أهلها حتى أظفرنا الله. Singkat cerita, perjalanan yang melelahkan dan penuh penderitaan itu akhirnya usai. Setelah pasukan Khalid bin Walid kini telah sampai di wilayah Syam, tepatnya di lembah sungai Yarmuk. Dan ketika itu mereka langsung bergabung dengan pasukan dari Abu Ubaidah serta pasukan Amir bin Ash. أرسلها مع بلال بن الحارث المزني. Di sana, mereka akan menghadapi pasukan Romawi yang dikenal dengan kekuatannya. Tak main-main, pasukan Romawi mengerahkan kurang lebih sekitar 150.000 prajurit yang masing-masing terdiri dari pasukan gabungan Slavia, Prancis, Romawi, dan Yunani yang dikomandoi oleh Theodore Sakelarius.
Sementara itu, di saat yang sama di kota Madinah, tanpa diduga umat muslim harus kembali merasakan kesedihan saat mereka kembali kehilangan seorang pemimpin dengan tutur katanya yang sangat jujur. Karena ketika itu, Khalifah Abu Bakar menghembuskan nafas terakhirnya, dan atas hal itu, kemudian Sayyidina Umar bin Khattab dibaiat menjadi seorang khalifah kedua, hingga dia dijuluki sebagai Amirul Mukminin. إني استخلفت عليكم بعدي يا عمر بن الخطاب وعند أول عهده يا عمر. Setelah pengangkatannya itu, Sayyidina Umar masih melanjutkan visi dan misi Abu Bakar sebelumnya yang ingin memperluas wilayah guna mensyiarkan agama Islam. Meskipun saat itu komando tertinggi harus dialihkan kepada Abu Ubaidah yang membuat jabatan Khalid bin Walid dilepaskan begitu saja. Yaghfirullahu lak wa haqquhu min al-'adl. Sebelum pertempuran Yarmuk dimulai, salah seorang komandan dari pasukan Romawi yang bernama Gregorius Theodorus meminta waktu kepada Khalid bin Walid untuk berdialog. Pasalnya, sosok Khalid bin Walid begitu sangat populer dan ditakuti, sampai dirinya dijuluki Saifullah al-Maslul. Dari perbincangannya itu, komandan Romawi itu kini mampu mengenal sosok Khalid lebih dekat sebagai panglima umat muslim. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan hidayah kepada seorang Gregorius Theodorus yang seketika dia menyatakan diri untuk memeluk ajaran Islam dan bergabung dengan pasukan Khalid bin Walid untuk bertempur dengan pihak Romawi yang sebelumnya menjadi pasukannya. Dalam pertempuran pertamanya itu, masing-masing dari kedua belah pihak memilih prajurit terbaiknya untuk berduel 1 lawan 1. Maka dari pihak pasukan muslim terpilihlah Abu Ubaidah sebagai perwakilan. Dalam pertarungan itu, Abu Ubaidah menampilkan skill hebat bermain pedangnya, hingga dia bisa melumpuhkan pihak musuh meskipun lengannya harus terkena luka yang cukup parah. Melihat hal itu, petinggi pasukan Romawi kembali mengirim legiun terbaiknya untuk menyerang pasukan Islam. Tetapi lagi-lagi strategi perang Khalid bin Walid mampu meredam pasukan Romawi hingga pasukan mereka dapat ditumbangkan satu persatu oleh pasukan pemanah umat Islam. Pertempuran belum selesai. Kali ini Theodore kembali mengerahkan pasukannya dalam skala yang jauh lebih besar. Yang seketika itu Battle of Yarmuk atau Perang Yarmuk terjadi dengan begitu sengit. Terlihat kala itu Al-Qoqa mampu menumbangkan pasukan Romawi satu persatu dengan hanya seorang diri, yang membuat pasukan Romawi begitu ketakutan dan akhirnya terpojok. Di samping itu, strategi Khalid untuk mengerahkan pasukan kavalerinya guna mengepung pasukan Romawi dapat berjalan dengan efektif, hingga pasukan muslim dapat mendominasi jalannya pertempuran, dan dengan izin Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka dapat memenangkan pertempuran Yarmuk. Setelah kemenangan itu, pihak muslim terus merangsek masuk lebih jauh sampai mereka berada di wilayah Damaskus. Namun di sana mereka harus terkendala oleh kerasnya tembok benteng Romawi yang berada di sana, membuat pasukan muslim harus menggunakan cara lain dengan mengepung semua pintu masuk benteng itu. Meskipun cara tersebut memakan waktu sampai berbulan-bulan lamanya. Di samping kemenangan di wilayah Syam, pihak muslim harus merasakan kekalahan pertamanya dari pasukan bergajah Persia yang dikomandoi oleh Bahman Jaduya. Setelah pasukan Abu Ubaid As-Saqafi diserang di wilayah tepian sungai Efrat di kota Mesopotamia. Dan dari kejadian itu pula, Abu Ubaid As-Saqafi harus gugur dalam pertempuran itu.
Mendengar kekalahan pasukan muslimin di wilayah Irak, Khalifah Umar berinisiatif untuk turun ke medan perang. Namun semua niatnya itu terhalangi oleh para sahabat-sahabatnya. Maka mereka menyarankan Sa'ad bin Abu Waqqas yang dijuluki singa berkuku tajam untuk memimpin pasukan muslim ke wilayah Irak. Sementara itu, pengepungan yang sudah berlangsung lama oleh pasukan muslim di wilayah Damaskus telah menuai hasil yang memuaskan, yang mana salah satu warga di sana memberanikan diri untuk menemui Khalid bin Walid guna memberikan informasi jalan rahasia agar pasukan kaum muslimin dapat dengan mudah memasuki benteng Damaskus. Pasalnya, efek dari pengepungan itu telah merugikan dirinya, karena dari pengepungan tersebut dia harus menunda pernikahan dengan wanitanya. Maka dari hasil perbincangan itu, Khalid beserta pasukannya dengan segera dapat menerobos benteng pertahanan Damaskus serta dapat menguasainya. سأجزل لك العطاء وأزفك إلى فتاتك. الباب الذي أمامكم وأضعف الأبواب حراسة. يهمنا المدينة ولا يهمنا القتل. Di tempat lain di wilayah Irak, tepatnya di wilayah Buwaib, pasukan Al-Mutanna bin Haritha harus kembali bertempur dengan pasukan Persia setelah pasukan muslim dikalahkan dengan mudah pada pertempuran yang terjadi di jembatan di wilayah Kufah dekat sungai Efrat. Hingga singkat cerita pasukan Al-Mutanna dapat memenangkan pertempuran itu. Keberhasilan itu tak lepas berkat bantuan suku Arab Kristen setempat yang memutuskan untuk membantu tentara muslim. Akan tetapi dari kemenangannya itu, pasukan muslim di wilayah Irak harus ditinggal selama-lamanya oleh Al-Mutanna setelah dia tak sanggup lagi menahan luka-lukanya pasca pertempuran Al-Jisr. Maka secara otomatis, Sa'ad bin Abu Waqqas terpilih untuk menjadi panglima militer umat muslim di wilayah Irak. Ya Sa'ad, alaika bitaqwallah. Terlepas dari situasi tersebut, Sa'ad bin Abi Waqqas diperintahkan oleh Khalifah Umar agar pasukannya bergerak ke wilayah Qadisiyah untuk berhadapan dengan pasukan Persia dari dinasti Sasania. Kala itu dinasti Sasania dipimpin oleh Kaisar Yazdegerd III yang menjabat selama periode 632 sampai 651 Masehi, dikala umurnya baru menginjak 8 tahun. فإنه قد ألقي في روعي إني موجهك إلى أرض فارس فسر من شراف نحو فارس بمن معك من. Mendengar bahwa pasukan muslim kini menjadi ancaman di wilayahnya, maka Kaisar Yazdegerd III menunjuk seorang kesatria bernama Rostam Parokzad sebagai panglima militer guna berhadapan dengan pasukan muslimin. فأنا لا أزال مأمولا ومرجوا من أهل فارس أيها الملك دعني هنا لابد من معركة فاصلة. Kembali ke Damaskus, di saat yang sama setelah kejatuhan kota Damaskus, pasukan Abu Ubaidah beserta Khalid bin Walid meneruskan pergerakannya untuk menuju ke kota Homs, yang diperkirakan bahwa Kaisar Heraklius berada di wilayah itu. Akan tetapi, pasukan Abu Ubaidah harus dihadang oleh pasukan Bizantium Romawi di wilayah Lembah Yordan, tepatnya di wilayah Pella. Maka pertempuran pun tak terelakkan lagi, hingga peristiwa itu dikenal dengan Battle of Wahl yang terjadi pada tahun 13 Hijriah. Dari pertempuran itu, pasukan umat muslim dibuat kesulitan oleh pasukan pemanah dari pihak Romawi. Namun Khalid bin Walid mengubah strateginya untuk mengerahkan pasukan berkudanya dari arah dua sisi, yang seketika celah pertahanan dari pihak musuh dapat terbuka lebar. Tak mau membuang kesempatan yang ada, Al-Qoqa At-Tamimi langsung memberanikan diri menerobos pertahanan pihak musuh seorang diri, yang membuat dia berhasil melumpuhkan satu persatu prajurit Romawi. Lalu beberapa jam kemudian, pertempuran tersebut telah selesai, yang diakhiri dengan kemenangan pihak kaum muslimin. Terlebih, komandan militer Romawi yang bernama Theodore Traitirius harus gugur di tempat itu.
Kemudian pasukan kaum muslimin terus bergerak, yang kali ini mereka akan menargetkan pusat kota Homs. Sebelum itu Abu Ubaidah terlebih dulu membuat surat kepada penguasa Homs yang dipimpin oleh Herbes. Dalam suratnya itu, Abu Ubaidah menyampaikan bahwa beliau tak akan menyerang wilayah kota Homs apabila mereka sanggup membayar zizyah, yaitu sebuah pungutan pajak kepada umat non-muslim yang berada di bawah kekuasaan Islam sebagai bentuk perlindungan. كان رأيك سديدا في تلزيم الأرض لأهلها وأخذ الجزية على أن يؤدوا الجزية إلى المسلمين. Akan tetapi, persyaratan dari Abu Ubaidah itu malah dibalas dengan pengkhianatan dari penguasa Homs, yang mana para utusan dari pihak muslim telah dibunuh, hingga menjadikan pihak dari kaum muslimin merasa emosi, dan akhirnya mereka memutuskan untuk mengepung kota Homs dalam waktu yang sangat lama. فزحف أبو عبيدة بجيشه نحو حمص ولا يكربنك ما يأتيك أن هذه المدينة المنيعة الأسوار استعدت. Tapi di sisi lain, pasukan Sa'ad bin Abu Waqqas saat itu mengalami kekhawatiran yang cukup besar dalam melawan pasukan Gajah Persia. Maka Sa'ad bin Abu Waqqas meminta penambahan pasukan kepada Khalifah Umar, yang kemudian sang Khalifah memilih Al-Qaqa untuk membantu pertempuran dengan pasukan Persia. أن يمدك بجمع من الشام لكسرى رجالا من أهل النظر. Mendengar perintah itu, Al-Qaqa langsung menerima tugas tersebut, meskipun dirinya harus berpisah dengan sosok Khalid bin Walid sebagai seorang inspiratornya dalam dunia kemiliteran. Maka momen itu menjadi memori kesedihan tersendiri bagi keduanya, yang membuat suasana saat itu berubah menjadi haru. يعز علي فراقك أيها القعقاع. يحز في نفسي كثيرا فراقك. استعجل قدوم الإمدادات من الشام. Singkat cerita, beberapa minggu kemudian, akhirnya kedua pasukan Muslim dan Persia telah saling berhadapan di wilayah Al-Qadisiyah dengan membawa seluruh prajurit terbaiknya. Akan tetapi pihak Muslim mendapati kerugian. Pasalnya Sa'ad bin Abu Waqqas yang menjabat sebagai panglima tertinggi sedang dalam keadaan sakit dan hanya bisa terbaring di tempat tidurnya. Tapi meskipun begitu, Sa'ad bin Abu Waqqas masih tetap mampu memberikan komandonya. Meskipun dirinya tak berada dalam situasi pertempuran, di sana beliau memerintahkan kepada para pasukannya untuk terlebih dulu melaksanakan sholat zuhur, serta tak lupa untuk membaca ayat suci Al-Quran termasuk surat Al-Anfal. ولا تحركوا شيئا حتى نصلي الظهر في الحرب ويصلون إن الله عزيز حكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ومن يشاقق الله ورسوله فإن الله. Setelah pasukan umat muslim selesai melaksanakan sholat zuhur, akhirnya seruan takbir menandai dimulainya pertempuran Al-Qadisiyah yang diperkirakan terjadi pada tahun 636 Masehi. Terlihat pasukan kaum muslimin sangat kesulitan melawan pasukan Gajah Persia yang dikenal sangat kuat. Hingga atas kejadian itu, banyak prajurit dari kaum muslimin jatuh berguguran. Dari situasi sulit yang dialami pihak kaum muslimin, pada akhirnya semangat mereka kembali terpacu. Setelah Al-Qaqa beserta pasukan berkudanya telah sampai di wilayah Al-Qadisiyah, di sana Al-Qaqa langsung mengajak perwakilan pihak musuh untuk bertarung dengannya, hingga seketika pihak musuh langsung tumbang di tangan Al-Qaqa. أسر هرمز! أسر هرمز! Atas kejadian itu, Rostam Farokjad sebagai panglima tertinggi dari pasukan Persia harus mendapatkan kekecewaan dikarenakan para komandannya telah kalah dalam pertempuran di hari pertama. Terlebih dari kondisi itu pula, pasukan Persia juga kian terdesak setelah pasukan kaum muslimin di bawah pimpinan Al-Qaqa terus berdatangan dari wilayah Syam.
Pada esok harinya pertempuran itu kembali dimulai. Kali ini Rostam langsung mengerahkan pasukan elitnya yaitu berupa pasukan gajah. Walaupun nyatanya bagi Al-Qoqa, pasukan itu tak membuat gentar sedikit pun. Dengan mudahnya beliau bersama dengan saudara laki-lakinya yang bernama Asim bin Amr At-Tamimi melepaskan sebuah tombak tepat di kedua mata hewan itu yang seketika pasukan gajah Persia dapat dilumpuhkan. Terlihat raut wajah Rostam begitu tampak tercengang dikarenakan pasukan gajah Persia yang diyakini akan mendominasi pertempuran ternyata mampu dikalahkan. Dan pada pertempuran itu, sosok Al-Qoqa bersama dengan pasukannya menjadi mimpi buruk bagi pasukan Persia hingga nasib dari Rostam berakhir secara tragis setelah dia akhirnya harus gugur dalam pertempuran itu. Kabar kekalahan Rostam bersama pasukannya langsung terdengar oleh Kaisar Yazdegerd ketiga yang seketika itu dia harus meninggalkan istananya untuk menyelamatkan dirinya serta keluarganya. Maka dengan kepergian Kaisar Yazdegerd ketiga dari wilayah itu, secara otomatis pasukan kaum muslimin dapat menguasai ibu kota Persia di wilayah Ctesiphon atau Madain dan mendapatkan gonimah atau harta rampasan perang yang sangat banyak termasuk perhiasan kekaisaran Persia. وهم من معد في الذرى والأصول ولم يفضل من مضى منهم. Setelah pasukan kaum muslimin berhasil menguasai kota Madain, kini mereka melanjutkan pergerakannya untuk memburu sisa-sisa pasukan Persia dalam sebuah pertempuran di wilayah Jalaula. Di sana, pasukan Persia di bawah komando Jenderal Mihran Roji langsung mengerahkan seluruh pasukan berkudanya guna menghadang pasukan kaum muslimin di bawah komando Hasim bin Utbah yang merupakan keponakan dari Sa'ad bin Abu Waqqas. وإن هزم الله الجندين. Tak berselang lama, Al-Qoqa At-Tamimi kembali menunjukkan eksistensinya sebagai komandan pasukan muslim garis depan, yang mana kala itu dia memberanikan diri untuk menerobos masuk ke dalam benteng. Hingga dari sana, pasukan kaum muslimin dapat melumpuhkan pasukan Persia, yang kemudian pertempuran itu dapat dimenangkan oleh pihak dari kaum muslimin. Usai pertempuran di wilayah Jalaula, Al-Qoqa diperintahkan oleh Sa'ad bin Abu Waqqas yang sekarang telah bertempat tinggal di wilayah Kufah untuk mengejar Kaisar Yazdegerd ketiga ke wilayah Hulan. Tak hanya itu, Sa'ad bin Abu Waqqas juga memerintahkan sebagian pasukannya untuk membantu pasukan Abu Ubaidah di wilayah Homs yang akan berperang dengan pasukan Romawi. Hingga singkat cerita, pasukan kaum muslimin dari wilayah Persia kini telah berdatangan yang membuat pasukan Romawi menjadi panik dan melarikan diri. سلام. Atas kejadian itu, akhirnya tanpa pertempuran berarti, kini wilayah Homs telah menjadi wilayah kekuasaan kaum muslimin, yang kemudian Khalid bin Walid memutuskan untuk menetap di sana. Hal itu dikarenakan Khalid bin Walid saat ini sedang terlibat kesalahpahaman dengan Khalifah Umar bin Khattab, yang kemudian konflik ini menjadi akhir masa ketenaran Khalid bin Walid di bidang kemiliteran, karena saat itu Khalifah Umar mencopot jabatannya sebagai panglima. Dan di kota itu pula, Khalid bin Walid menemui ajalnya setelah dirinya berjuang melawan penyakit yang bersarang di tubuhnya. لا حول ولا قوة إلا بالله. فهلموا لكم فقد ابتليتم.
إله إلا الله. Waktu terus berganti saat beberapa bulan kemudian, Sin memperlihatkan keberhasilan kaum muslimin memenangkan segala pertempuran dengan bangsa Romawi dan Persia. Keberhasilan itu menjadikan wilayah kekuasaan Islam terus meluas secara masif sampai mencakup daratan Afrika. Namun sangat disayangkan, pada masa itu juga terjadi sebuah wabah penyakit yang sangat menular dan dapat menyebabkan kematian, yang mana penyakit itu bernama penyakit taun. Atas kejadian wabah penyakit luar biasa itu, Khalifah Umar yang sedang berada di wilayah Syam harus segera pergi ke wilayah Madinah guna menghindari wabah tersebut. Meskipun ketika itu nyawa dari Abu Ubaidah tak mampu tertolong setelah dirinya terjangkit penyakit taun yang sangat mematikan tersebut. Inna hadzal waj'a rahmatu rabbikum. Allahumma innaka ta'lamu anni lam akun uhibbul baqa'a fik. Waktu ke waktu terus berlalu. Setelah terlepasnya wabah penyakit mematikan itu, kini giliran kota Madinah yang terkena bencana musim kemarau berkepanjangan hingga kota itu lumpuh seketika. Di sana, Khalifah Umar mengajak seluruh umat muslim untuk bermunajat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar diberikan hujan, yang kemudian doa seluruh umat Islam bisa dikabulkan. تجعلنا من القانطين يا أرحم الراحمين. Namun setelah beberapa waktu berselang, ujian kembali diberikan kepada umat Islam ketika Khalifah Umar bin Khattab dinyatakan meninggal dunia setelah dirinya ditikam dari arah belakang selepas menunaikan ibadah salat subuh oleh seorang murtadin yang bernama Abu Lu'lu'ah. Sebelum meninggal, Khalifah Umar memberikan sebuah wasiat kepada para sahabat Rasulullah yang berisikan agar mereka bergegas untuk menetapkan khalifah pada hari keempat dan meminta agar beliau dimakamkan di sebelah makam Rasulullah dan juga Abu Bakar As-Siddiq. وطلب مني أن أذهب إلى عائشة وأقول لها ودي عبد الله بينك وطلب مني أن أستأذنها في أن يدفن مع صاحبيه. Dengan kejadian itu, selesailah sudah masa jabatan Khalifah Umar bin Khattab yang memimpin umat Islam selama 10 tahun lamanya, yang dimulai pada tahun 634 Masehi sampai 664 Masehi. Dan di masa kekhalifahan Umar, umat Islam mendapatkan kejayaannya dikarenakan mereka mampu menguasai daratan Persia dan Kekaisaran Romawi Timur, hingga umat Islam menjadi salah satu kekuatan besar baru di wilayah Timur Tengah. Singkat cerita, para sahabat Rasulullah telah menetapkan khalifah sesuai dengan amanah Umar, yang mana sosok beliau adalah Sayyidina Utsman bin Affan. Dia sendiri merupakan salah satu sahabat Rasulullah dan merupakan orang dermawan. Pasalnya banyak dari harta Sayyidina Utsman yang telah beliau sedekahkan kepada umat muslimin, yang semata-mata hanya mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terlebih dia juga dijuluki Zunnurain, yang berarti memiliki dua cahaya. Julukan ini didapat karena Sayyidina Utsman telah menikahi putri kedua dan ketiga dari Rasulullah, yaitu Ruqayyah dan Ummi Kulsum. Saat terpilihnya Utsman sebagai khalifah ketiga, beliau harus dihadapkan pada situasi yang sulit, di mana cucu Umar bin Khattab yang bernama Ubaidullah bin Abdullah bin Umar melampiaskan perasaan emosinya kepada keluarga Abu Lu'lu'ah, hingga salah satu putrinya harus tewas di tangannya sebagai bentuk pembalasan. Atas kejadian itu, Ubaidullah terancam pada hukuman kisos, yang berarti apa yang dilakukan Ubaidullah selaku pelaku kejahatan harus dibalas seperti perbuatannya. Dihadapkan dengan hal itu, Utsman bin Affan menjadi dilema, bahwa jika beliau memilih untuk tidak menghukum Ubaidullah, maka Utsman dianggap tak mampu menegakkan syariat Allah. Namun di sisi lain, jika beliau menjatuhkan hukuman kisos kepada Ubaidullah, tentu saja akan menimbulkan banyak pembangkangan. هرمزان وجفينة بدون أمرك يا أمير. كيف سيحكم في هذه القضية؟ القاتل هو أن يعفو عن
عن القاتل ابتداء دون طلب دية. Dari sana, Sayyidina Utsman mengadakan musyawarah bersama dengan para sahabat lainnya untuk menentukan pilihan terbaik dari keputusannya. Hingga dari musyawarah itu, menetapkan Ubaidullah dibebaskan dari hukuman kisos, dan sebagai gantinya, dia harus membayar diat atau sebuah denda yang dikeluarkan oleh si pelaku kepada keluarga korban dengan mahar berupa uang atau sejumlah hewan ternak berupa 100 ekor unta. Di sisi lain, Al-Qa'qah sudah sangat rindu dengan keluarganya, maka dia memutuskan untuk membawa keluarganya hijrah ke wilayah Irak. Dan pada esok harinya, Al-Qa'qah bergegas untuk pulang ke wilayah Bani Tamim, hingga kepulangannya itu mendapatkan sambutan hangat dari keluarganya. Sementara itu di wilayah Damaskus terdapat seorang gubernur yang sangat cakap dari kalangan umat Islam yang bernama Muawiyah bin Abu Sufyan. Dia sendiri merupakan sepupu dari Sayyidina Utsman bin Affan dan merupakan anak dari Abu Sufyan. Pengangkatan Muawiyah menjadi gubernur tak lepas dari peran kakaknya yaitu Yazid bin Abu Sufyan serta Abu Ubaidah yang meninggal setelah terkena wabah penyakit taun. فإذا عادوا كذلك انقطع الحياء والأمانة والوفاء. Kembali lagi ke wilayah Kufah. Kali ini Al-Qa'qah membawa seluruh keluarganya untuk menetap di sana. Akan tetapi warga Kufah masih mengeluhkan tentang kepemimpinan seorang gubernur di sana. Sampai akhirnya Khalifah Utsman menunjuk kembali Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur di Kufah. Namun atas terpilihnya Sa'ad bin Abi Waqqas untuk menjadi gubernur ternyata hanya untuk sementara saja. Pasalnya, beliau sedang terlilit hutang setelah meminjam uang dari Baitul Mal. Dan atas hal itu Khalifah Utsman menarik jabatannya serta menggantikan posisi Sa'ad bin Abi Waqqas dengan saudaranya sendiri yang bernama Sa'id bin As. Sementara itu, Khalifah Utsman juga menunjuk saudaranya yang lain yaitu Abdullah bin Sa'ad untuk menempati posisi gubernur wilayah Mesir menggantikan Amr bin Ash, dan juga menunjuk Abdullah bin Amir menjadi gubernur Busra atau Khurasan. فإني أعزم عليكم وأشدد. Tentu saja, Khalifah Utsman memiliki alasan yang kuat dalam penempatan posisi gubernur ini, yang mana beliau berharap dari kalangan keluarganya itu memiliki potensi menjadi pemimpin yang cakap, seperti apa yang dilakukan Muawiyah yang kini menjadi gubernur di wilayah Syam. Di samping itu pula, Khalifah Utsman tetap menjalankan pemerintahannya seperti khalifah-khalifah sebelumnya. Dalam bidang militer, beliau memerintahkan untuk membangun kekuatan armada laut pertamanya, sehingga menjadi peristiwa bersejarah pertama bagi dunia kemiliteran Islam. Tujuan dia membangun kekuatan militer di laut yaitu untuk menghadang serangan balik armada laut pasukan Bizantium Romawi. Sebelumnya dalam pembangunan kapal-kapal perang, umat muslim dibantu oleh orang-orang Kristen setempat, dikarenakan orang-orang Kristen di sana sangat dihargai oleh pemerintahan Islam dibandingkan oleh orang-orang Romawi itu sendiri. Hal itu dilakukan demi bisa berlindung di bawah kekhalifahan Islam. Orang-orang Kristen lokal ikut berjuang bersama pasukan armada laut Islam untuk menumpas armada laut Romawi, sehingga pertempuran yang dikenal dengan Zatus Syawari di wilayah laut Mediterania akhirnya pecah. Di sana, pasukan armada laut Islam dapat menumbangkan dominasi armada laut Romawi yang begitu sangat diunggulkan, hingga pasukan Islam dapat berhasil memperluas wilayahnya. Terlebih kini di wilayah Irak, pasukan kaum muslimin juga berhasil menumbangkan sisa-sisa pasukan Persia dari dinasti Sasania.
Atas hal itu, kejayaan umat Islam di masa pemerintahan Utsman dapat meluas hingga sampai meliputi wilayah Afrika Utara. Khalifah Utsman juga berhasil mengumpulkan beberapa mushaf Al-Quran yang dibantu oleh beberapa sahabat Rasulullah termasuk Zaid bin Thabit. Sehingga ketika itu Khalifah Utsman berhasil menetapkan penerbitan Al-Quran pertama kalinya untuk disebarkan ke segala penjuru wilayah kekuasaan Islam. فهذا المصحف هو الأولى بنشره بين الناس لقطع Selama beberapa tahun menjabat sebagai khalifah, keadaan umat Islam kala itu berada dalam kedamaian dan kemakmuran. Namun tak berselang lama, situasi politik dari pemerintahan Sayyidina Utsman mendapat banyak tekanan. Pasalnya, sebagian umat Islam merasa tak senang kepada kebijakan Utsman yang selalu mengedepankan seluruh keluarganya untuk menjabat posisi-posisi strategis dalam pemerintahan. Maka pada tahun 656 Masehi, terjadi kekacauan yang menimbulkan adu domba serta fitnah di kalangan umat Islam. وهل هنالك من منكر؟ ألا يتعب أهل الكوفة من التذمر والشكوى الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. Para tokoh Islam kala itu sebetulnya telah menelusuri bahwa kekacauan ini disebabkan oleh seseorang munafikun yang bernama Abdullah bin Sabah. Dia seorang Yahudi dari Yaman yang berpura-pura memeluk agama Islam guna memecah belah kaum muslimin demi ambisinya. Atas kejadian luar biasa itu, pasukan Islam dari Mesir datang ke wilayah Madinah demi menuntut keadilan kepada sang khalifah. لا والله ما صدق المفترون. Di sana, Khalifah Utsman menyambut kedatangan mereka dengan hangat untuk mendengarkan beberapa keluhan serta tuntutan. Setelah itu, Khalifah Utsman mencoba memberikan penjelasan bijaknya. Hingga dalam percakapan itu, mereka kini tersadar bahwa mereka sedang dalam situasi yang penuh dengan fitnah. Maka seketika itu juga pasukan dari Mesir meninggalkan kota Madinah. والله إن رحى الفتنة لدائرة وما في الشام من فتنة وتراخيت عنهم وزدتهم عما كانوا يصنعون. Dalam perjalanan pulangnya, rombongan tersebut menemukan seorang kurir yang sedang membawa surat bermaterai resmi dari Khalifah Utsman yang berisikan perintah kepada gubernur Mesir untuk membunuh orang-orang yang dianggap menjadi pemberontak yang selalu memberi tuntutan kepada Khalifah. Dan atas hal itu, semua rombongan itu yang terdiri dari orang-orang Mesir, Kufah, dan Basrah kembali lagi ke kota Madinah untuk mengepung kediaman Khalifah Utsman dengan penuh amarah. Terlihat kala itu kondisi di kota Madinah menjadi sangat mencekam setelah para rombongan yang memang ditunggangi oleh para pemberontak berbondong-bondong mengepung kediaman Khalifah Utsman lengkap dengan senjata mereka, yang kala itu mereka meminta sang khalifah untuk mundur dari jabatannya. Terlebih dari sana pula, para pemberontak meminta kepada khalifah untuk menyerahkan Marwan bin Al-Hakam yang dianggap bertanggung jawab atas surat tersebut. Pasalnya dia merupakan satu-satunya sekretaris kepercayaan Sayyidina Utsman, walaupun desakan itu tak ditanggapi oleh sang khalifah. Dari sana, pada esok harinya, situasi buruk pun kembali terjadi di saat para pemberontak satu persatu mulai memasuki kediaman Sayyidina Utsman, yang kala itu beliau sedang membaca lantunan ayat suci Al-Quran. Maka seketika itu Khalifah Utsman bin Affan berhasil dibunuh di kediamannya dan disemayamkan di pemakaman Baqi di dekat kompleks Masjid Nabawi di kota Madinah. Gugurnya Khalifah Utsman menjadi pukulan telak bagi umat Islam kala itu. Maka peristiwa tersebut menjadi awal perpecahan antar umat Islam untuk pertama kalinya. Saat itu masyarakat di Madinah menunjuk sendiri khalifah barunya, yang mana sosok beliau adalah Ali bin Abi Thalib. Sayyidina Ali yang sangat teguh dalam menjaga kehormatan langsung menolak secara tegas pengangkatannya sebagai khalifah. Namun tokoh-tokoh di kota Madinah tetap berusaha meyakinkan Ali untuk menjadi khalifah, mengingat bahwa dirinya merupakan sosok satu-satunya yang sangat memenuhi syarat dan mampu untuk menyatukan kembali persatuan kaum muslimin. Hingga atas kejadian itu, pada akhirnya Ali bin Abi Thalib dibaiat menjadi khalifah keempat.
أحد فيه حق إلا من أمرتكم فنعم المولى ونعم النصير. Namun lagi-lagi, kejadian itu mendapat pertentangan dari beberapa tokoh lainnya seperti Talha dan Zubair yang menginginkan pencarian dan pengusutan pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman terlebih dahulu. Kala itu, Sayyidina Ali meminta waktu kepada mereka untuk menyelesaikan masalah itu. Pasalnya situasi kota Madinah saat ini sedang tidak stabil karena masih dipenuhi oleh para munafikun yang terus berusaha mengadu domba umat muslim. Dari sana kembali terdengar fitnah bahwa Ali sengaja memperlambat pencarian pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman dikarenakan Ali sudah berkomplot dengan para pemberontak. Apalagi masyarakat meyakini bahwa Sayyidina Ali sendiri ditunjuk oleh para pemberontak untuk menjadi khalifah. Maka Talha dan Zubair merasa kecewa sehingga dia meninggalkan kota Madinah untuk menuju kota Mekah guna mencari sekutu untuk melawan pemerintahan Ali. Hingga singkat cerita, Talha dan Zubair pun mendapatkan sekutunya yaitu Aisyah istri Rasulullah yang diberi gelar sebagai ibu dari orang-orang yang beriman. Setelah itu, kritik serta tuntutan terus berdatangan kepada pemerintahan Sayyidina Ali, termasuk dari Talha, Zubair, dan Aisyah, yang terus menuntut Khalifah Ali untuk mencari pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan. Hingga sampai beberapa waktu kemudian, permasalahan antar kelompok sesama umat muslim itu belum juga mendapatkan solusinya, yang berakhir dengan pertumpahan darah dan dikenal dengan Perang Jamal pada tahun 656 Masehi. Setelah pecahnya Perang Jamal antara kubu pemerintahan dan masyarakat, kemudian pertempuran sesama umat muslim pun kembali pecah di saat Muawiyah sebagai gubernur wilayah Syam kembali mengangkat isu penuntutan pencarian pelaku pembunuhan Sayyidina Utsman bin Affan, mengakibatkan peperangan yang dikenal dengan pertempuran Siffin pada tahun 657 Masehi, hingga konflik ini masih terus berlangsung, dan dengan ini pula serial film ini pun akhirnya berakhir. Sekian yang bisa kami persembahkan dalam serial film kali ini. Mohon maaf jika masih banyak kekurangan dan sampai jumpa lagi di kisah berikutnya.